Haleluya, puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam program renungan spesial pada hari ini. Karena hari ini juga adalah bulan Desember, di mana kita banyak merayakan Natal tentang kelahiran Kristus. Nah, tentunya kita juga tidak terbatas hanya memberitakan tentang Yesus lahir sebagai bayi, tetapi kita akan melihat juga Yesus sebagai Tuhan. Ya, kalau Dia sebagai Tuhan, maka Yesus adalah berkuasa atas segala sesuatu di bumi dan di sorga. Oleh sebab itu saya akan mengajak saudara-saudara yang kekasih, dan saya harap saudara mempersiapkan hati untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya akan ambil di dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat 8 mulai. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dan kita melihat bahwa kelahiran Kristus merupakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Saudara-saudara, di sini kita dapat melihat dan kita dapat membuktikan bahwa manusia di akhir zaman berada dalam keadaan yang sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri. Manusia berkompetisi. Manusia tidak ada damai. Manusia saling membunuh satu dengan yang lain. Bahkan ada orang dan ada kelompok agama yang ada di muka bumi ini yang saling bunuh-membunuh. Karena apa? Karena tidak memiliki kasih Kristus, tidak memiliki kesukaan yang datang daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saya melihat di sini malaikat memberitakan bahwa ada kesukaan besar, ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar." Jadi lahirnya Yesus, adanya Yesus di muka bumi ini merupakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya, kita wajib menyampaikan, memberitakan Injil Kristus. Karena begitu kita menyampaikan Injil Kristus, kita memberitakan kabar kesukaan itu. Ya, Yesus sendiri adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan." Kristus Tuhan di kota Daud, ya. Dia sebagai Tuhan. Saya akan fokuskan Yesus kita bukan sekedar manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan, dia penguasa bumi, penguasa sorga. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ada yang begitu meragukan dengan keberadaan Yesus, padahal dia adalah Tuhan. Ya, kalau kita melihat bahwa Yesus itu dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-6, dia berkata bahwa ada orang-orang yang akan dia bangkitkan pada akhir zaman. Jika menuruti firman-Nya, jika menuruti kehendaknya, Yesus berkata dalam Yohanes 6, "Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Saudara, coba kita renungkan. Bagaimana orang-orang percaya akan bangkit di akhir zaman? Bukan cuma 1-2 orang, juta orang, miliaran orang. Kalau dia hanya manusia biasa, mana mungkin dia bisa membangkitkan orang sebanyak itu? Aku akan membangkitkan orang-orang percaya pada akhir zaman. Ini bukan pekerjaan manusia biasa, ini bukan pekerjaan kekuatan manusia, ini bukan hikmat manusia, tetapi ini adalah hikmat Allah, dan ini adalah dilakukan oleh Tuhan, bukan manusia. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan, dan dia berjanji akan membangkitkan orang yang percaya pada akhir zaman. Dan Yesus juga pernah berkata dalam Injil Yohanes, "Sebelum Abraham ada, aku ada." Sebelum Abraham ada, ya, Yesus sudah ada. Dan juga dia berkata di dalam Injil juga,
bahwa Yesus menjelaskan kepada murid-murid pada waktu dia bangkit, dia menjelaskan kepada murid-murid ya tentang apa yang tertulis dalam kitab suci yang bertuliskan tentang Yesus. Ini luar biasa. Ini menyatakan bahwa setiap kitab suci bertuliskan tentang Yesus. Nah, artinya dia adalah Tuhan. Dia memang Tuhan. Dia membangkitkan manusia pada akhir zaman, ya. Kemudian dia ada sebelum Abraham ada, dan semua kitab suci bertuliskan tentang Yesus karena dialah pokok keselamatan, tema keselamatan. Saudara yang kekasih, kalau kita memiliki Yesus sebagai Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Kita tidak perlu takut menghadapi setiap permasalahan kehidupan kita. Karena dia Tuhan, dia sudah mengatasi segala hal. Bahkan dikatakan bahwa dia berkuasa ya atas bumi dan sorga. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita memiliki Tuhan, maka kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Jadi saudara-saudara, kita tetap meyakini dan kita tetap percaya, kita tetap bergantung kepada Yesus, dan kita tetap bangga bahwa dia adalah Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang akan memateraikan firman ini, renungan ini dalam kehidupan kami. Seberapa banyak yang mendengar ini ya Tuhan, mereka diberkati Tuhan, dan merasakan bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Juru Selamat Tuhan. Dan biarlah juga sebagai orang percaya, kami memberitakan kesukaan besar itu. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah kesukaan bagi seluruh bangsa. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa pada renungan yang berikut. Tuhan memberkati.